Halo teman ngopi, balik lagi denganku Ahyar Film. Kali ini Ahyar Film akan membahas alur cerita film berjudul Princess Diary. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan jangan lupa ngopi agar harimu cerah. Di awal film ada seorang gadis yang sedang menatap jendela kamarnya. Dia adalah Mia, gadis pemalu yang tinggal di kota San Francisco. Sejak kedua orang tuanya bercerai, hak asuh Mia jatuh ke tangan ibunya. Ibunya ini seorang pelukis. Saat ini Mia duduk di bangku SMA. Sikapnya yang kurang percaya diri ini membuat takut berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolahnya dan membuat Mia gak punya teman di sekolahnya selain siswi bernama Lily. Sebagai gadis remaja, Mia juga merasakan jatuh cinta yaitu dengan siswa populer bernama Josh. Sayangnya Josh ini mempunyai pacar bernama Lana. Dia adalah anggota cheerleader di sekolah yang juga selalu mengganggu Mia. Tak lama sekolah Mia sedang mengadakan kompetisi debat dengan tema seragam sekolah. Dalam kompetisi ini lawan debat Mia adalah Josh. Josh berpendapat bahwa seharusnya di sekolah ada aturan menggunakan seragam casual. Pendapat Josh ini langsung disambut dengan sorakan serta dukungan dari semua murid. Lalu Mia maju untuk memberikan sanggalan. Respon semua murid balik menertawakannya. Sepulang sekolah, ibunya memberitahu kabar bahwa nenek dari pihak ayahnya telah tiba di San Francisco dan ingin bertemu dengan cucu semata wayangnya itu. Mia bingung kenapa tiba-tiba nenek ingin bertemu, padahal selama ini sang nenek tidak pernah menghubungi Mia dan ibunya. Akhirnya keesokan hari, saat pulang sekolah, Mia pergi ke alamat yang diberikan ibunya dan tiba di depan rumah mewah. Kedatangannya disambut hangat oleh kepala pelayan. Mia diantar masuk dan untuk pertama kalinya Mia pun melihat wajah neneknya. Dia diberitahukan bahwa sang nenek adalah ratu dari kerajaan kecil di Eropa, yaitu kerajaan yang bernama Genovia. Dan alasannya ingin bertemu Mia adalah untuk menyampaikan kabar duka bahwa ayah Mia meninggal dalam sebuah kecelakaan. Karena putra mahkota telah tiada, maka neneknya akan mewariskan tahta Genovia sepenuhnya kepada Mia selaku pewaris yang masih tersisa. Awalnya Mia gak percaya dengan apa yang dikatakan neneknya. Tapi melihat sikap si nenek yang begitu serius, dia pun sangat terkejut dan neneknya berjanji sebelum dibawa ke Genovia untuk memimpin kerajaannya akan mengajari cara bersikap layaknya seorang putri dan akan merubah penampilan Mia secantik mungkin. Tapi Mia yang belum siap akan hal tersebut, Mia menolak dan pergi. Tiba di rumah, Mia marah pada ibunya karena selama ini ibunya menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah keturunan bangsawan. Ibunya kemudian bilang setelah ia berbicara dengan ayah Mia, keduanya sepakat untuk membiarkan ia tinggal bersama ibunya agar Mia kecil bisa memiliki masa kanak-kanak yang normal. Dia akan diberitahu ketika usianya udah 18 tahun. Tapi dengan meninggalnya sang ayah, Mia pun akhirnya jadi tahu rahasia itu lebih awal di usianya yang saat ini 16 tahun. Keesokan hari sang nenek menemuinya dan ibunya. Neneknya berniat akan segera mengumumkan sebagai penerus kerajaan kepada Pers. Tapi Mia tetap tak mau. Lalu ibu dan neneknya membuat kesepakatan. Mia akan tetap belajar menjadi seorang putri, tapi setelah itu ia berhak menentukan pilihan apakah dia ingin menjadi putri bangsawan atau tidak. Karena di usianya yang baru 16 tahun ini, Mia belum siap ditunjuk menjadi pemimpin suatu kerajaan. Setelah keduanya setuju, Ratu lalu mengenalkan Mia kepada kepala keamanan bernama Joe, yang ditunjuk untuk menjaga dan memastikan keselamatan Mia. Untuk pergi ke sekolah, Mia difasilitasi sebuah limousine dari neneknya. Di jalan, Mia meminta kepada kepala keamanan untuk menjemput sahabatnya Lily. Lily pun kaget saat Mia datang dengan mobil mewah tersebut. Sepulang sekolah, Mia pergi ke tempat neneknya untuk memulai pelajaran pertamanya sebagai seorang putri. Asistennya sang nenek mencatat apa yang diperlukan untuk merubah penampilan Mia.
dan mengajarkan cara bersikap yang harus dimiliki seorang putri. Sejak hari itu, setiap hari Mia datang belajar tentang sebuah etikat putri kerajaan. Belajar postur berjalan, cara duduk seorang putri, posisi badan saat di meja makan, sampai cara berdansa. Tak lama sang nenek memanggil penata rias dan gaya rambut untuk merubah total penampilan Mia yang sudah dicatatnya kemarin. Kacamata tebal Mia juga diganti dengan lensang kontak. Setelah makeover selesai, Mia terlihat jauh berbeda dari sebelumnya dan membuat nenek Mia terkesan dengan penampilan barunya yang cantik dengan rambut indahnya. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Michael, kakak Lily yang juga satu sekolah dengan mereka, terpana melihat kecantikan Mia, teman adik perempuannya itu. Namun Lily tidak begitu suka dengan penampilan Mia yang sekarang karena dia pikir Mia merubah penampilannya hanya untuk mendapatkan popularitas. Akhirnya Mia pun terpaksa memberitahu Lily bahwa ia adalah putri kerajaan dan meminta Lily merahasiakannya dari teman-teman yang lain. Mia menyembunyikan penampilannya, menutupi rambutnya dengan topi, dan saat jam pelajaran dimulai, Lana yang membuli Mia menyuruh membuka topi Mia. Akhirnya pun penampilan Mia diketahui dan bikin heboh satu kelas. Ada yang menyukainya, ada pula yang mengejeknya. Singkat cerita, Michael mengajak Mia untuk ikut menonton latihan bandnya di hari Sabtu. Mia pun menerima ajakan Michael. Tak lama mereka melihat ada banyak wartawan berkumpul. Kedatangan Mia langsung menjadi sorotan. Ternyata yang sedang ditunggu para wartawan adalah Mia. Mia pun langsung diwawancarai. Dia kebingungan dan dia langsung pergi ke dalam sekolah. Nenek dan ibu Mia datang menemui Mia di sekolah untuk mencari tahu siapa orang yang sudah membocorkan rahasia tersebut. Tak lama kepala keamanan membawa Paulo masuk. Paulo mengaku bahwa yang telah mengatakan tentang Mia kepada media adalah dirinya. Dia melakukannya bukan untuk uang melainkan ketenaran. Paulo ingin semua tahu bahwa Mia bisa cantik seperti sekarang ini adalah karena polesannya. Singkat cerita, dalam acara makan malam, nenek Mia memperkenalkan sang cucu kepada beberapa bangsawan dari seluruh dunia. Awalnya makan malam berjalan baik, sampai gak sengaja Mia membakar lengan baju salah satu tamu. Dan juga ketika Mia mengambil buah anggur yang jatuh ke lantai, dia membuat tamu di sebelahnya tersandung hingga terjadi kekacauan. Atas kejadian itu membuat sang nenek selaku ratu cuma bisa menutup muka. Namun hal yang dianggap petaka bagi ratu justru membuat para tamu terhibur. Keesokan harinya Mia meminta maaf kepada neneknya. Dia mengira akan dimarahi habis-habisan, tapi sang nenek tidak marah dan malah nenek bersedia menghabiskan hari bersama cucunya. Neneknya ingin membuat cucunya senang. Mereka pergi menggunakan mobil Mia yang Mia dapat sebagai hadiah ulang tahun ke-16 dari ibunya. Nenek ratu pergi ke tempat-tempat yang biasa Mia kunjungi, memainkan semua permainan kesukaan Mia hingga berfoto bersama. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarinya mengalami masalah saat melewati tanjakan. Akibatnya, mobil itu mundur dan menabrak kendaraan transportasi yang ada di kota San Francisco. Polisi kemudian datang. Agar Mia lolos dari penilangan, sang ratu lalu memberikan gelar kehormatan Genovia kepada petugas tersebut. Dengan senang, petugas itu pun tidak jadi menilang Mia dan malah mengantarkan mereka pulang. Di sekolah, Mia sekarang menjadi sangat populer. Bahkan Lana yang suka mengganggunya kini berpura-pura seolah-olah dia adalah teman baiknya saat reporter mewawancarinya. Sementara itu, Josh kini juga mulai tertarik dengan sang putri dan mencoba mengajaknya pergi ke pesta pantai di hari Sabtu besok. Josh bilang kalau hubungannya dengan Lana telah berakhir. Mendengar hal tersebut, Mia pun langsung setuju. Mia mendatangi Michael untuk meminta maaf karena dia lebih memilih menerima ajakan Josh ketimbang Michael. Michael yang sudah lebih dulu berharap sangat kecewa dengan Mia. Di pesta pantai itu, Mia terlihat senang bisa berada di samping pria yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Mereka menghabiskan malam dengan berdansa sampai reporter datang mencari Mia. Josh membawanya bersembunyi. Setelah keadaan aman, mereka pun keluar dan banyak wartawan yang meliput Mia. Josh dengan paksa mencium Mia agar dirinya ikut masuk pemberitahuan.
Berita kejadian sang putri pun trending topik. Neneknya kecewa. Mia meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya tidak pantas menjadi seorang putri kerajaan. Meski begitu, Nenek Ratu masih akan mengajak ke acara tahunan Genovia, dan Mia boleh membawa teman-temannya kecuali siswa bernama Josh. Setelah Mia pergi, kepala keamanan mencoba meyakinkan Nenek Ratu agar ia memahami usianya yang masih remaja. Kepala keamanan juga bilang status sosial yang dimiliki Mia saat ini sengaja dimanfaatkan teman-temannya. Kepala keamanan percaya Mia sudah siap mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara setelah melihat kedewasaan Mia. Dari bagaimana cara ia menerima kritik dan meresponnya, juga meminta maaf kepada sahabatnya Lily karena telah membuat kakaknya patah hati. Meski Lily juga kecewa, namun sebagai sahabat dia pun memaafkannya. Sebagai permintaan maaf, Mia mengajak Lily beserta Michael ke acara pesta tahunan Genovia di hari perayaan pesta Genovia. Pagi harinya sang nenek menemuinya di rumah untuk menyerahkan diary yang ditinggalkan ayahnya sebelum kematiannya. Diary itu merupakan hadiah ulang tahun yang ke-16. Neneknya juga bilang kalau dia akan tetap mengangkat Mia sebagai penerus kerajaan dan mengumumkannya kepada orang-orang pada acara tahunan Genovia nanti malam. Mia yang mendengar hal itu berniat pergi jauh karena dia takut mengecewakan rakyat Genovia nantinya, karena tanggung jawab yang akan diserahkan neneknya seolah masih terlalu berat baginya. Sehingga Mia memutuskan buat pergi di saat acara tahunan itu berlangsung. Di saat lagi mengemasi barang-barang ke dalam tas, Mia menemukan sepucuk surat dari pemberian ayahnya, dan surat itu adalah surat yang dibuat ayahnya untuk Mia. Setelah membaca isi surat tersebut, Mia tersentuh oleh kata-kata sang ayah. Dia jadi tahu pentingnya sebuah keberanian. Akhirnya Mia memutuskan untuk menghadiri acara tahunan Genovia. Mia pergi dengan kondisi hujan lebat dengan mobilnya yang beratap terbuka. Sialnya Mia di tengah jalan mobilnya mogok. Ketika Mia mulai pasrah dan menyerah, kepala keamanan tiba diutus ratu untuk menjemput Mia. Di sisi lain, di acara tersebut karena Mia gak terlihat datang, sang nenek ratu memutuskan akan mengumumkan penolakan Mia. Di saat pidatonya baru dimulai, Mia pun tiba dengan kondisi basah kuyup. Dia mencoba berpidato di depan seluruh tamu yang hadir, dan seperti biasanya ketika berbicara di depan umum, Mia gugup. Tapi Mia berusaha mengingat kata-kata sang ayah dan membuatnya berhasil mengatasi rasa takutnya. Kata-kata yang diucapkan Mia terus lancar dan tak gugup, hingga dia memberikan pidato yang menyentuh hati banyak orang. Dia pun secara resmi menerima gelarnya sebagai Putri Genovia, serta akan terus belajar dan berusaha agar bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Setelah dinobatkan sebagai Putri baru Genovia, Mia tampil mempesona dengan mahkota dan gaunnya. Mia kemudian mencari Michael untuk mengajaknya berdansa, hingga akhirnya Mia mendapatkan apa yang tidak ia dapatkan dari pria lain, yaitu sebuah ciuman romantis. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu dari Ayar Film. Sampai jumpa lagi ke alur cerita film selanjutnya. Salam ngopi.